Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'ta kulla syai'in fahada wa ja'alal qur'ana tadhkiratan wa tabsyiratan limanittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Qala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'una yaumal mahsyari wal uqba wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mensikapi keadaan pada akhir-akhir ini yang melanda tidak hanya negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan negara-negara dunia dan negara-negara Islam lainnya yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, maka kita dituntut untuk selalu menjaga kesabaran kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan pemerintah, dengan melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Namun yang lebih kita perhatikan dan lebih kita pentingkan adalah 3M ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dengan muhasabah, yang kedua mujahadah, dan yang ketiga adalah muamalah. Bagaimana kita introspeksi diri kita selama 1 tahun ini, bulan berganti bulan, hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020 Masihiyah ini. Selama ini apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan untuk bangsa, negara, dan agama ini? Bagaimana sikap-sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi yang semacam ini? Baiklah, gambaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla min amsihi fahuwa mal'unun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa maghbunun." Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini masih sama prosentasenya, kualitasnya dibanding hari sebelumnya, dia merugi, dia dilaknat. Bahkan barang siapa yang hari ini justru lebih jelek daripada hari yang kemarin, itulah orang yang dimurkai dan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu introspeksi, muhasabatun nafsi, dalam rangka kita hablum minallah, ibadah kita
hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita jangan sampai melupakan hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab dalam artian garis vertikal, tegak lurus kita kepada Allah. Namun kita juga harus mempunyai, menseimbangkan garis horizontal, yaitu antara sesama manusia. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita bertendensi mengacu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran surat kedua ayat ke 152 sampai 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, ingatlah selalu kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmatku, dan jangan sekali-kali kalian berkufur. Wahai manusia, mintalah pertolongan kamu dengan melakukan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita jabarkan apa di balik firman Allah yang bisa merubah keadaan bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih benar dan ke arah yang lebih baik. Yang pertama, falkuruni alkurkum, ingatlah kalian semua kepadaku, niscaya akan aku ingat kalian. Dalam menjabarkan firman Allah tadi, akan kami kembangkan dengan penjelasan dari hadis qudsi. Ta'arraf firraha a'rifkum fisyiddah falkuruni firrakhai alkurkum fisyiddah falkuruni fil khalai alkurkum fil mala. Yang artinya, kenallah kalian kepadaku di saat keadaan bahagia, keadaan lapang, keadaan biasa. Niscaya aku akan kenali kalian ketika dalam keadaan sempit, ketika dalam keadaan susah. Ingat kalian kepadaku dalam keadaan yang leluasa, niscaya akan aku ingat kalian dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sedih, dan dalam keadaan yang menderita. Ingatlah kalian kepadaku dalam keadaan sepi, niscaya aku akan ingatkan kalian dalam keadaan ramai. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepada nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, ini merupakan nikmat yang paling agung pada hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian kufur kepadaku. Inilah 3 kunci utama dalam menghadapi kehidupan kita, dalam menghadapi situasi bangsa yang sedang dilanda krisis ini, Masya Allah. Yang pertama, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita melakukan semua perintah-perintahnya, kita jauhi semua larangan-larangannya. Dan yang ketiga, selalu kita bersyukur kepada nikmat. Apakah itu syukur, Pak hadirin yang berbahagia? Syukur adalah bagaimana seorang hamba
di dalam mempergunakan semua nikmat-nikmat pemberian Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat. Apa itu syukur dan dampaknya? Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala musibati walam yardha ala qada'i falyatlub rabban siwai falyakhruj min tahti samai." Yang artinya, barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, dia tidak sabar atas ujian-ujianku, dan dia tidak ridho atas qadha dan keputusanku, hendaklah orang tersebut keluar dari kolong langitku dan mencari Tuhan selain aku. Ini kita diberi ancaman yang serius oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dalam kita menghadapi situasi kondisi bangsa Indonesia, walaupun secara zahiriyah pembangunan perkembangan sangat luar biasa, namun di sisi rohaniyah mungkinkah akidah-akidah ini telah mulai terkikis, sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin lama semakin menipis. Inilah mungkin faktor-faktor yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan memberikan ujian ini. Kata Maulana Al-Habib Mundhir Al-Musawwa, Indonesia akan mengalami musibah seperti halnya tasbih yang putus. Jadi seakan-akan terus menerus musibah ini tidak akan habis-habisnya, ujian dari Allah tidak akan habis-habisnya, tidak akan henti-hentinya. Namun keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan membawa dan membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, wallahu a'lam bimuradi, seandainya penduduk suatu desa, suatu negara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan aku bukakan pintu-pintu langit yang penuh dengan rahmat, penuh dengan nikmat, penuh dengan barokah. Namun mereka berkufur, mereka mengingkari dan mendustakan, sehingga mereka akan mendapatkan balasan apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada pesan-pesan penghujung akan kami kemukakan atau cara-cara sikap kita dalam menghadapi terutama tahun baru. Semoga di tahun baru 2021 ini kita tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, yaitu orang yang beruntung. Marilah kita selalu bermuhasabah, introspeksi diri dengan apa? Mengakui semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dapat kami bayangkan, seandainya di tahun baru yang akan datang ini, yang tinggal menghitung hari saja, semua bangsa Indonesia, semua umat Islam, dan semua pemeluk agama di dunia ini sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, yang tentunya dengan akidah dan keyakinan masing-masing
mengakui segala dosa, segala maksiat, baik itu yang skala besar maupun skala kecil, yang zahir maupun yang batin, semuanya menundukkan diri kepada Allah dengan penuh harap rahmat, dengan penuh penyesalan di malam tahun baru yang akan datang. Niscaya Allah akan mengutus malaikat rahmat, sehingga bangsa Indonesia ini akan selalu mendapatkan rahmat dan ampunan kepadanya. Karena di tahun baru biasanya banyak sekali muncul kemaksiatan, villa-villa dibuka dengan lebar, hotel-hotel disewakan dengan harga yang fantastis, tempat-tempat hiburan, pariwisata, dan yang akan menjadikan mereka happy dengan alasan menikmati pergantian tahun baru ini. Mereka pada saat ini, pada saat tahun baru nanti, kita coba untuk meninggalkan hiruk pikuknya keramaian dan kemaksiatan yang penuh dengan hingar-bingar ini. Niscaya Allah pun akan memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga bangsa Indonesia selalu mendapatkan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang bermartabat, bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, selalu mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir masa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadaniyakumullah ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.